Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materinya ya. Jadi materi ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Salah satu dampak dari kolonialisme dan imperialisme oleh bangsa Belanda yaitu munculnya politik etis. Politik etis itu adalah politik balas budi yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Pada abad ke-20, tepatnya pada tahun 1901, Ratu Belanda dalam pidatonya menyampaikan bahwa negara Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran serta perkembangan sosial dan otonomi dari penduduk Hindia. Hindia yang dimaksud itu adalah Indonesia. Oleh karena itu, Belanda melakukan politik balas budi yang dikenal dengan sebutan politik etis kepada rakyat Indonesia. Latar belakang munculnya politik etis adalah karena pelaksanaan sistem tanam paksa yang menguntungkan Belanda tetapi menimbulkan penderitaan rakyat Indonesia telah mengubah hati nurani sebagian orang Belanda. Eksploitasi terhadap tanah dan penduduk Indonesia dengan sistem ekonomi liberal tidak mengubah nasib buruk rakyat pribumi. Sementara itu, kaum kapitalis dari Belanda, Inggris, Amerika, Belgia, Cina, dan Jepang memperoleh keuntungan yang besar. Upaya Belanda untuk memperkokoh pertahanan negeri jajahan dilakukan dengan cara penekanan dan penindasan terhadap rakyat. Rakyat kehilangan hak miliknya utamanya yaitu tanah, bahkan industri rakyat pun terdesak. Karena penderitaan itu timbullah golongan yang sama sekali tidak mempunyai tanah. Mereka termasuk dalam golongan buruh yang bekerja pada perkebunan, pabrik, dan tambang. Serta munculnya kritik dari kaum intelektual Belanda sendiri terhadap praktik liberal koloni yang ada di Indonesia. Mereka tidak sepakat gagasan tentang politik etis benar-benar dipraktikkan pemerintah kolonial Belanda. Pada awal abad ke-20, pelaksanaan politik etis ternyata memiliki pengaruh yang besar bagi tumbuhnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Politik etis, terutama bidang edukasi, telah memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia dengan lahirnya golongan elit baru di Indonesia, yaitu kaum terpelajar. Pada zaman kolonial Belanda, yang diperbolehkan belajar di sekolah Belanda hanyalah anak-anak dari keturunan bangsawan dan orang-orang kaya pada saat itu. Pemerintah Belanda berharap pada bidang edukasi atau pendidikan akan mampu menyediakan tenaga kerja terdidik yang terampil dan murah. Tetapi sasaran itu meleset dari pemikiran mereka, sebab sekolah-sekolah yang didirikan Belanda, terutama sekolah Stovia, justru memunculkan golongan yang mengorbankan semangat nasionalisme. Mereka menjadi pelopor dalam menentang pemerintah kolonial Belanda hingga lahir masa pergerakan nasional. Stovia sendiri merupakan sekolah untuk pendidikan kedokteran bagi rakyat pribumi pada zaman Hindia Belanda. Jadi, anak-anak pribumi belajar di sekolah Belanda dengan kurikulum dari Belanda serta tenaga pengajar dari Belanda. Tokoh tiga serangkai dalam pergerakan nasional adalah Dr. Ernest Douwer Dekker, yang kedua Dr. Cipto Mangunkusumo, yang ketiga Ki Hajar Dewantara. Pengertian kesadaran nasional sendiri adalah suatu sikap yang dimiliki suatu bangsa berkaitan dengan tanggung jawab, hak, dan kewajibannya. Kesadaran nasional ini tumbuh setelah memahami sejarah bangsanya. Dengan adanya kesadaran nasional akan mampu menumbuhkan semangat untuk bertindak menentang penjajahan. Salah satu bukti yang dilakukan dengan didirikannya organisasi-organisasi pergerakan nasional di Indonesia.
Berikut ini merupakan perbedaan perjuangan sebelum dan setelah tahun 1908 atau sebelum dan sesudah abad ke-20. Lahirnya pergerakan nasional di Indonesia pada masa penjajahan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, adanya kejayaan bangsa Indonesia sebelum kedatangan bangsa Barat. Sebelum kedatangan bangsa Barat, di wilayah Nusantara sudah berdiri kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Mataram, dan Majapahit. Kejayaan masa lampau itu menjadi sumber inspirasi untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Kedua, penderitaan rakyat akibat pengurasan kekayaan, serta adanya diskriminasi rasial dan munculnya golongan terpelajar. Sedangkan faktor eksternal yaitu karena kemenangan Jepang terhadap Rusia, kebangkitan nasionalisme negara-negara Asia Afrika, dan masuknya paham-paham baru seperti demokrasi. Pada pergerakan nasional, pers memiliki peranan yang sangat penting. Pergerakan nasional merupakan hal yang baru, tidak akan bisa berkembang dan dimengerti oleh masyarakat luas tanpa adanya informasi yang disebarluaskan di kalangan masyarakat umum. Pers merupakan sarana yang sangat penting dalam menyebarluaskan informasi. Media pers berupa surat kabar dan majalah memiliki andil yang besar di dalam penyebarluasan suara nasionalisme Indonesia. Masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan. Masa pergerakan nasional tahun 1908 sampai 1942 dibagi dalam 3 tahap sebagai berikut. Yang pertama, masa pembentukan. Masa pembentukan dijadikan sebagai awal pergerakan nasional karena pada masa ini perjuangan tersebut masih masuk ke dalam kategori bersifat nasional. Organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Islam, IP, dan organisasi Budi Utomo lahir pada tanggal 20 Mei 1908 dan menjadi tonggak permulaan pergerakan nasional di Indonesia. Yang kedua, ada masa radikal atau non-kooperatif. Disebut masa radikal karena pergerakan nasional pada masa ini bersifat menentang terhadap pemerintah Hindia Belanda. Organisasi ini menggunakan masa non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi pada masa radikal seperti Partai Komunis Indonesia, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Yang ketiga, ada masa moderat atau kooperatif. Jadi pada masa ini, organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangan mereka menggunakan taktik kooperatif atau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada masa ini, organisasi pada masa moderat kooperatif adalah seperti Parindra, Partindo, dan GAPI. Dampak penjajahan bangsa Eropa pada masa pergerakan nasional hingga kini. Yang pertama, pada bidang politik, pembangunan irigasi atau pengairan, membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk keperluan pemerintah. Kedua, emigrasi, yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi. Yang ketiga, edukasi, yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Sedangkan pada bidang ekonomi,
tumbuhnya iklim investasi di Indonesia. Untuk mewujudkan sistem tersebut, pada tahun 1870 di Indonesia dilaksanakan politik ekonomi liberal kolonial yang disebut juga sebagai politik pintu terbuka. Sejak saat itu, pemerintah Hindia Belanda membuka kesempatan luas bagi penguasa swasta asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, serta dibangunnya sarana transportasi. Berkembangnya sistem perekonomian modern dan munculnya kegiatan perbankan. Sedangkan pada bidang pendidikan bagi kaum pribumi dilaksanakan mulai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pendidikan tinggi. Sedangkan pada bidang sosial budaya, bagian status sosial masyarakat pada zaman kolonial Belanda ditetapkan dalam Peraturan Hukum Ketatanegaraan Hindia Belanda tahun 1927. Menurut peraturan tersebut, penggolongan penduduk Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, golongan Eropa dan yang dipersamakan, yaitu bangsa Belanda dan keturunannya, bangsa Eropa yang lainnya seperti Portugis, Perancis, Inggris, dan sebagainya. Orang-orang bangsa lain yang bukan Eropa yang telah dipersamakan dengan Eropa karena kekayaan, keturunan, bangsawan, dan pendidikan. Serta golongan Timur Asia dan golongan pribumi, yaitu bangsa Indonesia asli yang berada pada lapisan bawah. Dalam masyarakat pribumi dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan status sosialnya, yaitu lapisan bawah yang terdiri dari rakyat jelata dan merupakan penduduk terbesar dan hidup melarat. Yang kedua, lapisan menengah meliputi para pedagang kecil dan menengah, petani-petani kaya, dan pegawai. Serta ada lapisan atas terdiri atas keturunan-keturunan bangsawan atau kerabat raja yang memerintah suatu daerah. Cukup sekian pembahasan kita kali ini, semoga banyak memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.